Hai friend, apa kabar? Senang sekali berjumpa kembali dengan kalian. Semoga kalian tetap sehat dan semakin semangat belajar. Selamat berjumpa lagi. Hari ini kita akan belajar tentang indikator asam dan basa. Anak-anak, dalam hidup sehari-hari kita dapat berjumpa dengan berbagai macam zat. Ya, saya di sini mempunyai, ini ada apel, ini ada jeruk, ini ada tomat, dan sebagai pelengkap, misalnya kita makan bakso, biasanya kita menggunakan asam cuka. Buah dan asam cuka dapat kita cicipi, ya. Yang ada di hadapan saya ini semua berasa masam. Ini menunjukkan bahwa zat-zat ini bersifat asam. Kita dapat juga berjumpa dengan zat-zat lain yang bersifat basa. Misalnya, kita tahu ada air kapur. Jika kita cicipi, rasanya pahit. Juga misalnya secara tidak sengaja kita pada saat mandi kemudian air sabun masuk ke mulut kita. Rasanya juga pahit. Tetapi tidak semua zat dapat kita cicipi. Untuk itu kita perlu mengenal indikator yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi sifat asam dan basa. Untuk itu, mari kita simak kegiatan kita berikut ini. Untuk mengidentifikasi asam dan basa, kita siapkan beberapa indikator. Ini yang paling umum. Ya. Kita mempunyai kertas lakmus. Ini kertas lakmus merah dan ini kertas lakmus biru. Cara penggunaannya, nanti kertas lakmus ini kita celupkan ke dalam zat yang akan kita uji. Kemudian berikutnya, kita juga dapat menggunakan indikator universal. Ya, ini kertas indikator universal. Cara penggunaannya, kertas indikator ini kita celupkan ke dalam zat yang akan diuji. Kemudian pada bagian ini ada 4 strip. Nih, nanti akan berubah warnanya. Kemudian kita nanti cocokkan dengan warna standar yang ada pada tempatnya ini. Ya, ini pH-nya mulai dari 1 sampai dengan 14. Selain itu, kita juga dapat menggunakan beberapa indikator buatan. Di sini saya siapkan ada 4 indikator. Yang pertama, fenolftalin atau yang sering kita singkat dengan PP. Berikutnya adalah bromtimol biru yang kita singkat dengan BTB. Yang ketiga adalah methyl orange, kita singkat dengan MO. Dan ada satu lagi yaitu metil merah yang kita singkat dengan MM. Ini adalah zat-zat yang dapat kita gunakan untuk mengidentifikasi sifat asam dan basa suatu zat. Selain itu, kita juga dapat menggunakan alat yang langsung dapat mengukur pH larutan yang kita uji. Alat itu kita sebut sebagai pH meter. Saya akan menunjukkan salah satu alat pH meter yang sederhana. Ini adalah pH meter. Ya, bagaimana cara kerjanya? Nanti kita akan celupkan pH meter ini ke dalam larutan yang akan kita uji. Dan di sini ada tombol untuk menghidupkan, sehingga nanti akan terlihat ya berapa harga pH larutan yang kita uji akan tampak pada layar alat ini. Inilah beberapa alat yang dapat kita gunakan untuk menguji asam dan basa. Selanjutnya kita akan melakukan percobaan untuk dapat mengetahui sifat asam dan basa beberapa larutan.
Kita akan coba satu persatu ya. Pertama kita akan menggunakan lakmus merah dan lakmus biru untuk menguji zat-zat yang sudah saya siapkan. Di sini saya menyiapkan air, ini ada NaCl, ini ada NaOH 0,1 m, kemudian ada HCl 0,1 m, dan ada asam cuka. Ya, kita uji satu persatu. Kita selalu menggunakan kertas lakmus merah dan lakmus biru untuk menguji suatu zat. Ya. Ini air, ini kita celupkan dan kita amati warnanya. Lakmus birunya tetap berwarna biru. Kemudian kita gunakan lakmus merah. Kita celupkan. Lakmus merah tetap berwarna merah. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa air ini sifatnya netral karena tidak dapat mengubah warna kertas lakmus. Kita coba untuk zat yang lain. Kita akan ambil untuk NaOH. Ya, kita celupkan ini ke dalam larutan NaOH. Lakmus merahnya, ya kalian lihat bahwa lakmus yang berwarna merah, awalnya merah, setelah kita celupkan ke dalam NaOH menjadi berwarna biru. Bagaimana kalau kertas lakmusnya itu yang biru? Kita celupkan juga. Ini sudah kita celupkan dan basah, kalian lihat warna kertas lakmusnya tetap berwarna biru. Ya. Dan kita tahu bahwa NaOH itu sifatnya basah. Ya, dalam suasana basah kertas lakmus merah akan berubah menjadi biru, sedangkan kertas lakmus biru tetap berwarna biru. Sekarang kita coba HCl. Ya. HCl kalian tahu bersifat asam. Kita coba dengan kedua kertas lakmus. Ini saya sudah siapkan dua ya. Nih kalian lihat, kertas lakmus birunya berubah menjadi merah. Bagaimana dengan lakmus merah? Lakmus merahnya tetap berwarna merah. Ya. Nah, jadi bisa kita simpulkan dalam suasana asam, lakmus biru berubah menjadi merah, lakmus merah tetap berwarna merah. Ya, saya akan tuangkan cuka ini ke dalam kertas lakmus. Amati. Ini kertas lakmus birunya berubah menjadi merah. Nah, bagaimana dengan kertas lakmus merah? Sudah saya basahkan dan kalian lihat tetap berwarna merah. Ya. Jadi kita dapat simpulkan ini menguatkan percobaan kita tadi kalau dengan HCl ya. HCl merupakan asam kuat. Kertas lakmus biru berubah menjadi merah dan kertas lakmus merah tetap berwarna merah. Begitu pula percobaan kita dengan asam cuka. Kertas lakmus biru berubah menjadi merah dan kertas lakmus merah tetap berwarna merah. Baik, saya masih mempunyai satu lagi. Ini adalah larutan NaCl 0,1 m. Ya, kita akan coba juga dengan kedua kertas lakmus. Kita akan celupkan. Kalian lihat, kertas lakmus merah tetap berwarna merah, kertas lakmus biru tetap berwarna biru. Berarti kita dapat menyimpulkan larutan NaCl ini bersifat netral. Ya, kita sudah menyelesaikan untuk percobaan dengan kertas lakmus. Kita akan coba sekarang dengan indikator universal. Ya, ini sudah saya siapkan kertas indikator universal dan kita akan coba masing-masing larutan. Ya, kita mulai dengan mengambil larutan HCl. Ya, indikator universal ini kita akan celupkan ke dalam larutan HCl. Ya,
Kalian lihat bedanya. Ini indikator universal yang masih asli. Ini setelah kita celupkan ke dalam larutan HCl. Warnanya berbeda ya. Sekarang kita cek berapa pH larutan HCl ini. Caranya kita akan mencocokkan dengan warna yang ada di sini. Ya, larutan standar yang ada di sini. Kalian lihat, ini sesuai. Di sini ada angka. Ya, ini ada angka dan di sini sesuai dengan yang angkanya 1. Ya, itu angkanya 1 ya. Jadi kita bisa katakan bahwa HCl ini mempunyai pH sama dengan 1. Kita coba sekarang untuk larutan NaOH 0,1 m. Ya, pertama kita celupkan dulu beberapa saat. Nah, kita lihat perbedaan warna. Ya, yang sebelah kiri ini yang masih belum kita gunakan, ini yang sudah kita celupkan ke dalam NaOH. Ya. Kemudian kita cari di bagian depan 1 sampai dengan 7 tidak ada warna yang sesuai. Kita sekarang cari di sebaliknya. Ya, kita cari mana yang sesuai. Nah, oke, ini saya sudah mendapatkan dan ternyata sesuai dengan yang mempunyai pH 13. Jadi boleh kita katakan NaOH ini mempunyai pH 13. Sekarang kita akan coba untuk cuka. Ya, saya akan teteskan larutan cuka ini ke dalam indikator universal. Ya, ini setelah saya teteskan, warnanya seperti ini. Sebelah kiri ini tadi yang masih asli ya, ini yang hasil percobaan yang sebelah kanan. Kita cari mana yang cocok. Kita coba cari. Ya. Nah, ternyata yang cocok ini ada pada angka 3. Ya, kalian lihat ini cocok dengan angka 3 untuk asam cuka. Kita lanjutkan untuk NaCl. Ya, ini NaCl 0,1 m. Oke, kita akan celupkan ini ke dalam larutan NaCl. Ya, kita bandingkan ini yang masih asli apakah berubah. Ya, kita lihat dan kita cari di sini mana yang paling cocok. Ya, coba dibandingkan, ini yang paling cocok ya. Yang paling cocok 7 ya. pH NaCl ini 7. Baik, ini saya mengambil air ya. Kita akan masukkan ke dalam air indikator universal ini. Kemudian kita cocokkan. Ternyata pH-nya juga 7 ya. Ini tadi saya ambil Aquades. Jadi kita simpulkan Aquades atau air itu mempunyai pH sama dengan 7. Saya rasa menjadi lebih jelas ya sekarang bagaimana cara menentukan pH. Bagaimana kalau kita tidak mempunyai indikator universal, tetapi kita mempunyai indikator yang lain, yaitu pp, btb, mo, dan mm. Mari kita coba bersama-sama. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana perubahan warna setiap indikator ya. Ada mo, btb, dan pp. Untuk itu, supaya kalian tahu perubahan warnanya dalam suasana asam, dalam keadaan netral maupun basah, saya akan menggunakan di sini ya. Pertama, kita akan uji untuk methyl orange. Nah, kita akan uji methyl orange. Di sini HCl 0,1 m. Saya akan masukkan ke dalam plat tetes ini ya. Kita ambil 4 tetes, 5 tetes ya. 5 tetes HCl di sini pada cekungan pertama. Kemudian kita akan
masukkan untuk cuka 5 tetes juga ya. Ini cuka, kemudian ini air. Kita tahu air tadi sifatnya netral, kita uji di sini ya. Ini sudah kita masukkan 5 tetes, dan kita masukkan 5 tetes NaOH juga. 1, 2, 3, 4, 5. Uji untuk MO ya. Ini untuk HCl, ini MO warnanya oranye ya awalnya ya, warnanya menjadi merah. Nanti saya tunjukkan. Cuka warnanya juga merah. Ini air, ini NaOH ya, kalian bisa lihat ya. Ini adalah larutan HCl 0,1 m, warnanya merah. Ini cuka, warnanya merah. Ini air, warnanya kuning. Dan ini NaOH, warnanya juga kuning ya. Jadi dapat kita simpulkan, ini untuk yang asam warnanya merah, mulai netral itu sudah berwarna kuning. Nanti kita akan lihat dalam teori berapakah trayek perubahan warna untuk MO ini. Kita lanjutkan percobaan kita untuk indikator metil merah atau yang kita singkat dengan MM ya. Kita masukkan lagi HCl 5 tetes. Kemudian cukanya. Ini air. Dan NaOH. Indikator metil merah awalnya berwarna merah. Kalian lihat tetesannya. Saya teteskan ke dalam HCl, cuka, air, dan NaOH ya, kalian bisa lihat dalam HCl warnanya merah, dalam cuka warnanya merah, dalam air warnanya kuning, dan untuk NaOH kuning yang lebih tua. Kita akan coba untuk 3 indikator yang lain. Kita sekarang akan coba untuk BTB. BTB warnanya awalnya seperti ini ya, orange. Kita teteskan ke dalam HCl ya, warnanya seperti ini, orange. Dalam cuka kuning juga. Dalam air dan dalam NaOH. Kalian lihat warnanya ya, gradasinya mulai dari kuning. Ini yang air, ini kuningnya tapi agak kehijauan, dan yang dalam basah berwarna biru. Sekarang kita coba untuk PP. PP awalnya tidak berwarna. Kita teteskan ke dalam asam. Ini HCl. Sudah saya tambah sampai 3 tetes, tetap tidak berwarna. Cuka juga tidak berwarna. Air tidak berwarna juga. Dan untuk NaOH, oh, langsung berubah warna menjadi pink yang tua. Kalian bisa lihat. Nah, kita sudah menyelesaikan untuk pengujian dengan menggunakan
indikator metil merah, metil orange, bromtimol biru, dan fenolphthalein. Ya, dengan hasil yang telah kalian lihat bersama-sama. Untuk itu, kita nanti akan lihat secara teoritis berapa trayek perubahan pH untuk keempat indikator yang telah kita coba tadi. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana kalau kita mengujinya dengan alat pengukur pH atau pH meter. Ya, sekarang kita akan coba menggunakan pH meter ini. pH meter ini tadi sudah dikalibrasi ya. Hidupkan. Ini pH meternya sudah hidup. Ya. Nah, di sini saya mempunyai 3 sampel. Di sini ada HCl, ada air, dan ada NaOH. Kita akan coba ukur pH masing-masing larutan ini. Ya, kita akan coba pertama untuk air. Kita celupkan. Kalian perhatikan di sini harganya berubah. Ya, tunggu sampai angkanya stabil. Ini kalian perhatikan, angkanya masih berubah. Tadi dari angka 5,3 ini naik, dan kalian perhatikan ini saya ambil air ledeng ya, tadi kita dapatkan pH-nya 6,5. Sangat mudah buat kalian kalau mempunyai alat ukur pH meter ini untuk menentukan pH larutan ya, tinggal dicelupkan dan kita akan mendapatkan hasilnya. Kita coba berikutnya untuk larutan HCl ya, kita celupkan. Tadi sudah saya kalibrasi lagi, sekarang kita akan coba celupkan ya ke dalam larutan HCl. Kalian lihat, ini angkanya 1,8. Kita tunggu sebentar apakah masih berubah atau tidak. Kita tunggu beberapa saat. Dan ternyata berhenti pada angka 2,0. Berarti larutan HCl ini mempunyai pH 2,0. Berikutnya kita akan coba untuk larutan NaOH ya. Nah, kita masukkan, ini angkanya 5,4. Kita coba celupkan ke sini. Ya, kalian lihat pergerakan angkanya. Masih naik, itu 9,1, 9,2. Kita tunggu, masih naik lagi. Dan ternyata berhenti pada angka 9,3 ya. Ini larutan NaOH ini mempunyai pH 9. Oh, masih naik lagi. Kita tunggu. Ya, berhenti pada angka 9,4. Jadi pH larutan basa ini 9,4. Setelah kalian mempelajari berbagai macam indikator dan bagaimana cara mengujinya, kita akan gunakan pengetahuan kalian itu untuk menguji berapa pH larutan A, larutan B, dan larutan C. Kita akan gunakan indikator lakmus merah dan biru, indikator PP, BTB, MO, dan MM. Ya. Kita uji yang pertama untuk larutan A dengan 2 kertas. Ya, kita cek. Ya, keduanya berwarna merah. Baik yang tadinya biru maupun merah. Biru menjadi merah, merah tetap merah. Ini larutan pertama. Sekarang, larutan B. Kita cek, ini biru dan merah ya. Oh, keduanya menjadi berwarna biru. Kita ingat, yang B ini bersifat basah. Kita cek untuk larutan C. Ya, kita celupkan bersama-sama.
Yang C ternyata biru tetap biru, merah tetap merah. Berarti ini netral. Kita cek dengan indikator yang lain. Larutan A akan saya masukkan ke dalam plat tetes ini pada barisan paling atas. Larutan B pada baris berikutnya. Larutan C pada baris paling akhir. Kita uji ketiganya dengan phenolphthalein, baik larutan A, B, maupun C. Larutan pertama, A, tidak berwarna, B, berwarna merah, C, tidak berwarna. Sekarang dengan BTB. Larutan pertama, kita lihat warnanya apa? Kuning. Yang kedua, biru. Yang ketiga, hijau. Kalian bisa lihat. Sekarang dengan methyl orange. Awalnya berwarna oranye. Larutan pertama berwarna merah. Yang kedua kuning. Ketiga kuning juga. Sekarang dengan metil merah. Larutan A merah, larutan B kuning, larutan C, kita lihat warnanya juga kuning. Ya, inilah hasil percobaan kita. Selanjutnya kita akan menganalisis untuk menentukan berapa perkiraan pH untuk larutan A, B, dan C. Untuk itu, mari kita simak analisisnya. Nah, saya sajikan sekarang hasil percobaan kita tadi. Ya, amati sekali lagi untuk larutan A, B, C setelah ditambah indikator PP, BTB, MO, dan MM. Selanjutnya kita akan melakukan analisis percobaannya. Kita buat analisis percobaan untuk larutan A. Saya sudah sajikan foto dari percobaan kita tadi. Kemudian saya juga akan memberikan tabel perubahan warna untuk keempat indikator yang kita pakai. Metil merah, metil orange, bromtimol biru, dan phenolphthalein. Ya. Untuk menentukan harga pH-nya, kita membuat satu garis. Ya, anggap ini sebagai suatu garis bilangan. Kemudian kita buat analisis untuk setiap indikator. PP di sini tidak berwarna. Artinya, larutan A mempunyai pH lebih kecil atau sama dengan 8,2. Jadi kita buat garisnya. Ya. Kemudian dengan BTB berwarna kuning. Artinya, larutan A mempunyai pH lebih kecil atau sama dengan 6. Oke, kita buat juga garisnya. Dengan MO berwarna merah. Artinya, pH larutan A lebih kecil atau sama dengan 3,2. Kita buat juga garisnya. Dan terakhir dengan MM berwarna merah. Artinya, larutan A mempunyai pH lebih kecil atau sama dengan 4. Nah, setelah kita buat 4 garis untuk setiap indikator, kita akan arsir daerah yang merupakan irisan dari keempat area yang sudah kita buat. Kita tentukan areanya. Ya, di daerah itulah merupakan area pH larutan A. Dengan demikian, kita ambil kesimpulan bahwa harga pH larutan A lebih kecil atau sama dengan 3,2. Nah, sekarang kita lakukan analisis percobaan untuk larutan B. Hasilnya sudah tampil di hadapan kalian, juga tabelnya. Kita mulai dengan membuat garis. Kemudian untuk PP kita lihat warnanya merah. Artinya pH larutannya lebih besar atau sama dengan 10. Ini garisnya. Kemudian bromtimol biru.
menghasilkan warna biru. Berarti pH larutan B lebih besar atau sama dengan 7,6. Kita buat juga garisnya. Dengan metil merah, warnanya kuning. Artinya pH larutan B lebih besar atau sama dengan 6,3. Kita buat garisnya. Ya. Kemudian dengan metil orange, warnanya juga kuning. Ini artinya pH larutan B lebih besar atau sama dengan 4,4. Ini garisnya. Ya. Kita buat sekarang daerah arsiran yang merupakan irisan antara keempat garis atau area yang sudah kita buat. Ya, itu daerah yang kita arsir. Dengan demikian kita dapat menyimpulkan bahwa harga pH larutan B lebih besar atau sama dengan 10. Ini adalah hasil percobaan kita untuk larutan C. Ya, dengan PP tidak berwarna, BTB berwarna hijau, dengan MO dan MM warnanya kuning. Mari kita buat analisisnya. Garis kita buat. Kemudian dengan PP tidak berwarna, artinya pH larutan C ini lebih kecil atau sama dengan 8,2. Ya, kita buat garis batasnya. Kemudian dengan BTB warnanya hijau. Karena hijau berarti mempunyai pH antara 6,0 sampai dengan 7,6. Kita buat areanya dengan warna merah, sudah kita tampilkan. Sekarang dengan metil orange. Dengan metil orange warnanya kuning. Artinya mempunyai pH lebih besar atau sama dengan 4,4. Ya. Dan terakhir dengan metil merah. Dengan metil merah warnanya kuning. Artinya lebih besar atau sama dengan 6,3. Kita buat garisnya. Ya. Nah, sekarang kita cari ya daerah yang kita mau arsir yang merupakan irisan antara keempat daerah yang ditunjukkan oleh 4 indikator. Kita lakukan pembuatan arsiran. Ya, itu adalah daerah yang diarsir. Dengan demikian kita dapat mengambil kesimpulan bahwa pH larutan C ya lebih besar atau sama dengan 6,3, tetapi lebih kecil atau sama dengan 7,6. Dengan demikian kita telah menyelesaikan pembelajaran tentang indikator asam dan basa. Selamat belajar dan sukses selalu untuk kalian. Terima kasih. Terima kasih kalian sudah belajar bersama saya. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Kita akan jumpa lagi pada video selanjutnya.